Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini ada satu pertanyaan ya. Ini satu pertanyaan. Ini penting bagi teman-teman YouTuber pemula. Bagaimana meningkatkan view menurut YouTube. Kalau teman-teman bertanya menurut YouTube, maka jawabannya atau mungkin bertanya ke kontributor, jawabannya sudah jelas ya. Sudah jelas secara tekstual. Artinya kalau video teman-teman itu tiba-tiba aja sepi, ada kemungkinan videomu saat pertama kali diupload itu tidak ditampilkan di mana? Di beranda. Ada kemungkinan ya, tidak ditampilkan di beranda. Jadi jawaban dari YouTube sudah jelas bagaimana caranya itu memperbaiki SEO, memperbaiki thumbnail dan segala macam. Itu secara teknisnya. Tetapi secara non teknis, seandainya videomu, ini jawaban dari saya, seandainya videomu tidak ditemukan di beranda, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan kolaborasi video ya. Kita putar video kita dengan email lain, boleh di subscribe, boleh tidak, supaya memancing penonton alami. Yang kedua, ini adalah rekomendasi. Videomu kemungkinan tidak direkomendasikan oleh sistem YouTube karena tidak adanya data yang cukup. Ini untuk konten kreator pemula ya. Tidak adanya data yang cukup. Artinya perilaku channelmu setelah itu saat 2 jam pertama atau 1 hari pertama itu tidak ada dorongan yang cukup untuk menampilkan rekomendasi videomu. 1 hari mungkin subscribermu 1000, tapi yang nonton hanya 10, 20. Nah, itu data atau sistem YouTube belum menerima data-data yang cukup. Kemana rekomendasi videomu? Saran saya, kalau sudah seperti ini, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama, 1 jam sebelum upload, gunakan email utamamu yang ada channel YouTube-nya untuk nonton channel besar yang satu tema. Atau minimal lah, kalian nonton dulu beberapa video channel besar. Untung ya channel besar, tetapi teman-teman juga akan mendapatkan rekomendasi yang bagus karena perilaku tontonmu yang bagus. Nonton full durasi, sebenarnya channel besar juga nggak dirugikan kan? Enggak. Tetapi teman-teman juga akan mendapatkan sumber rekomendasi yang tepat sasaran. Itu jawaban dari saya. Kalau jawaban dari YouTube apa? Paling juga perbaiki lagi-lagi ya, perbaiki thumbnail, metadata, kata kunci, segala macam. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya deskripsi yang bagus adalah teman-teman bisa ambil saja. Misalnya temamu tentang sejarah, kemarin sudah kita bahas. Jadi kalau teman-teman membuat deskripsi sendiri tentang sejarah tersebut, atau mungkin video yang sudah diupload itu teman-teman ambil kata kuncinya untuk membuat deskripsi, terlalu bertele-tele. Artinya apa? Cari aja di blog-blog atau mungkin di Chrome yang membahas tentang sejarah yang sama. Tinggal copy paste aja. Setelah itu kamu taruh di deskripsimu. Karena bahasa yang digunakan di blog tersebut kemungkinan sudah nongkrong lebih lama di Google. Jadi cukup gampang ya, cukup gampang. Itu solusinya. Terus yang ketiga, YouTube ini tidak tahu apakah videomu bagus atau tidak, tetapi YouTube hanya membaca berdasarkan apa? Berdasarkan berapa durasi tontonmu, ya, berapa durasi tontonmu. Jadi kalau durasi tontonmu atau mungkin saat teman-teman mengupload sebuah video misalnya 10 menit, setelah itu durasi tontonnya atau ditonton hanya 2 atau 3 menitan, maka ini juga akan bermasalah terhadap videomu ya, karena videomu dianggap tidak menarik. Untuk CTR segala macam itu kemarin juga sudah kita bahas ya. CTR itu adalah rasio klik tayang. Hubungannya dengan apa? Ada yang bilang hubungannya dengan thumbnail menarik, tetapi thumbnail menarik pun kalau isi videomu hanya ditonton 2 menit, itu juga percuma. Makanya di Insan Tutor selalu diingatkan, tonton full durasi kalau memang masih pemula. Masalah nanti channelmu sudah besar, itu tergantung dari jenis kontenmu, tergantung dari manfaat atau tidak videomu. Tetapi kalau pemula,
saya harapkan atau subscribernya Insan Tutor kan nonton full durasi. Nah, untuk nonton full durasi ini yang ditakutkan apa? Kalau mungkin subscribermu mungkin paham, tetapi di luar subscribermu ada kemungkinan nontonnya juga 2-3 menit. Tetapi itu jangan dipermasalahkan karena itu di luar subscriber dan hanya penonton. Dan untuk YouTuber pemula yang mungkin ya subscribermu masih di bawah 2000 atau di bawah 5000 atau belum monet, maka yang perlu dilakukan adalah karena sistem ini hanya membaca durasi tontonmu ini berapa, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah apakah bisa Bang membuat video panjang? Itu justru akan memperburuk ya, akan memperburuk videomu. Dalam jangka panjangnya akan memperburuk durasi tontonmu atau retensi penontonmu. Jadi di awal-awal saat ngejar monet, coba teman-teman berkolaborasi dengan sistem. Coba teman-teman ikuti sistem. Caranya gimana Bang? Apakah perlu membuat video panjang atau pendek? Saran saya adalah bikin nyaman dulu penontonmu karena teman-teman belum terkenal. Caranya adalah video tidak harus 8 menit. Kalau memang masih pemula banget, bisa 4 menit atau maksimal 5 menit. Jadi dengan video durasi 4 menit atau 5 menit seandainya ditonton 2,5 menit, itu sudah 50%. Walaupun retensinya itu mungkin atau durasi tontonnya rata-ratanya semakin banyak penonton biasanya durasi tontonnya akan semakin mengecil. Walaupun itu ditonton kurang dari 2 menit, tetapi sistem sudah membaca bahwasanya rata-rata videomu itu ditonton lebih dari 50% ya. 50% nanti masih akan dibagi dengan banyaknya viewermu. Jadi kalau rata-rata misalnya ditonton 50%, yang seharusnya durasi 5 menit kan 2,5 menit. Tetapi ini nanti di rata-ratanya maka akan muncul juga 1 menit 50 detik atau mungkin 1 menit 30 detik. Tetapi itu sudah cukup bagus kalau untuk video yang durasi di bawah 5 menit atau maksimal 5 menit. Ya. Nanti setelah diterima menjadi program partner YouTube, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah berusaha bagaimana caranya. Ini cara berpikirnya sudah beda ya, cara berpikirnya sudah beda. Jadi di video khusus member juga sering saya jelaskan ini, bagi member pasti sudah paham. Untuk 1000 subscriber, ini cara tontonnya sudah beda, siapa yang mau dikunjungin dan bagaimana cara nontonnya sudah ada, sudah jelas semua di sana. Tetapi kalau sudah monet, maka yang perlu teman-teman lakukan juga sudah ada di video khusus member. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah bikin video semampumu, maksimal 5 menit, supaya sistem mendeteksi bahwasanya videomu ditonton lebih dari 50%. Jangan mempermasalahkan retensi penonton yang mungkin akan muncul di sistemmu hanya 1 menit 50 detik karena videomu hanya 4 menit atau 5 menit. Itu bagus. Sekali lagi setelah monet, berusaha bagaimana supaya videomu bisa sampai 8 menit. Supaya apa? Orientasinya teman-teman, saya yakin maupun apapun alasanmu, mau alasan mungkin bikin YouTube ini hanya memberikan hiburan kek, tidak mencari cuan kek, atau hanya nyimpen memori kenangan kek, tetapi dalam hati kecilmu alasanmu sebenarnya pengen punya AdSense, pengen punya pendapatan, langsung ngaku sajalah ya. Tujuan teman-teman nge-YouTube adalah AdSense atau pendapatan. Gak usah pelintat-pelintut, gak usah berbelit-belit. Banyak sekali yang ngomong nge-YouTube kok untuk mencari uang, nge-YouTube itu untuk menghibur orang. Itu adalah pernyataan konyol ya, pertanyaan konyol mendekati tolol. Jadi ya sebenarnya hal-hal semacam ini gak usah menjadi pikiran teman-teman ya. Abaikan saja. Intinya ingat tujuan awal teman-teman itu untuk mencari cuan. Kalau ada yang ngomong di kolom komentarmu yang seperti dibilang tadi, nge-YouTube itu bukan untuk mencari cuan, abaikan saja, biarkan saja. Ibaratnya walaupun teman-teman itu tahu ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi orang tersebut 1 tambah 1 adalah 5, ya sudah biarkan saja. Walaupun teman-teman tahu 1 tambah 1 itu adalah 2, tetapi
Kalau seorang konten kreator setelah itu dikomenin oleh subscribernya atau di luar subscribernya bahwa 1 tambah 1 sama dengan 5, anggap saja benar lah ya. Anggap sajalah itu yang komen itu benar. Walaupun kalian tahu 1 tambah 1 adalah 2. Tetapi benarkan saja 1 tambah 1 5. Karena itu memang cara berpikirnya dia seperti itu. Jadi hal-hal semacam ini tidak usah menjadi beban. Lanjutkan saja. Sukses selalu. Salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.